Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek dipun tepangaken kawula saking Muhammad Alim saking Pabilan Semowo Dusun Tawangsari. Badhe derek matur Gus. Alhamdulillah dalu punika kula pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Ingkang wau dalu punika kula ngimpi kepanggih panjenengan. Alhamdulillah dalu punika dipun panggihaken dening Gusti Allah wonten ing punika majelis kanthi mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Kaping kalihipun kula boten badhe derek tangget amargi nggih dereng mangertos punika namung badhe derekaken Gus praktek fana kalau wau ingkang dipun tawaraken dening Gus matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kalih kula niki pun rata-rata di atas 40, Pak. Miturut kepanggih kula, penemu kula. Berarti nek ngaju saking umur Kanjeng Nabi. Berarti kantun pinten? Kanjeng Nabi 60 lebih, 63, 64. Wis niki wonten sing mastani 64 ana sing. Sakniki kantun ngitung kari pira. Lah, dengan pertimbangan yang seperti ini, jenenge kematian mesti Pak nggih. Kula mboten ngengken, cuman kula nderek rembug mawon. Piye sisa umur yang tersisa ini estu betul-betul kita manfaatkan betul untuk wa ilaihil wasilah, mendekat dan bertemu Allah. Hati di saat sela-sela jasmania kita kewajiban urusan dunia. Sebab Allah ya di pasar ada, di sawah ladang juga ada, dimanapun jenengan kali kula berada, Gusti Allah selalu bersama panjenengan. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula saged pepanggihan kalih Rama Yai Gus Mukhlas Rasyid saking Mojokerto. Tepangaken Gus kula pun Darmanto saking Karanggedi Gus. Kula nderek gabung wonten ing majelis panjenengan dereng dangu Gus. Antawisipun nembe sekitar 7 bulan. Ananging makaten Gus, ketika saya ikut kajian menika kita melakukan dzikir yaitu yang sudah saya alami yaitu dzikir Allah, kita gabungkan dengan dzikir la ilaha illa anta. Ternyata begini Gus, kita mengalami suatu hal-hal yang tentunya bukan kehendak kita, kehendak saya terutama. Ketika di dalam sholat Gus, kita ketika sudah ini wajah tu wajhia, ternyata yang sering kita alami Gus, itu kita lupa dengan rokaat. Bisa sholat subuh 3 rokaat, sholat isya 2 rokaat, itu yang sering saya alami Gus. Bahkan ketika kita mengamalkan dzikir la ilaha illa anta di saat di luar ibadah wajib, kita suka ada dialog dengan istri, tapi ketika itu apa yang ditanyakan dengan istri ternyata jawaban kita suka beda dengan adanya seperti itu. Itu yang saya tanyakan Gus, apakah itu tanda-tandanya usul dumateng Allah Subhanahu wa taala? Ingkang nomor kalihipun begini Gus, itu di luar tema, mohon ngapunten sedayanipun jamaah. Niki kula wantun-wantunaken tanglet bertanya, ini menyangkut dengan keluarga saya Gus. Mohon izin dengan sangat, istri saya selalu mengalami ketika niki saestu niki di luar tema, ketika ada orang mau meninggal, itu istri saya itu mengalami sakit di dalam tubuhnya, terutama di sendi-sendi itu merasakan sakit. Nah, ketika sudah paginya mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seketika itu rasa sakit itu hilang. Nah, yang saya tanyakan itu apa dan harus tindakan apa yang kita lakukan, ataukah kita masukkan dikir-dikir
seperti zikir-zikir yang la ilaha illa anta tersebut. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat jenengan proses nafi menuju itsbat, hak Allah meletakkan jenengan iki di makom khos ataukah di makom khawasul khawas. Niki haknya Allah. Apa itu makom khos? Makom di mana baik hati maupun akal rasambung urusan-urusan makhluk. Itulah tadi yang kusebut sebagai jadab lahir dan batin. Itu urusan Allah. Walaupun kita memakai sistem wasilun arah alurnya di khawasul khawas, jikalau Allah meletakkan di sini, kita bisa apa? Betul sakit. Tapi jikalau Allah meletakkan dan menarik jenengan si salik itu di khawasul khawas, usul, memang usul. Ini akal sampai kasih sambung. Subuh girong rakaat, isya petang rakaat. Tapi hati sampai buatan sakit dipengaruhi itu. Hati sampai hanya ini wajah tuat, iya. Apakah pertanyaan ini tadi dikatakan usul? Nggih. Tapi melihat ciri tadi ada di khos, bukan di khawasul khawas. Bapak Ibu, dan itu bukan hak kita. Yang namanya wayang, dalangnya ngeplek ini sampai pengkong. Mboten punya hak wayang iku protes nang ngene dalang. Kan wonten Pak, dalang sing gawa wendeng niku lho. Gowo-gowono sama doklek-oklek lho wonten ya. Tenggene medsos kula ningali duka dalang sinten pas maino wayang lakon iki digaya kok gaya to bawa. Ono sing sampai cuklek barang. Bapak Ibu, bisanya kita itu ngintir. Seperti apa yang ada di sungai itu, ngintir pun. Pertama, kedua, terkait kejadian apa yang ada di istri. Sebetulnya itu adalah tadzakur. Pepilingnya Allah datang kita semuanya. Apa? Proses sampai kali kula nafi isbat niku memang sakit. Artinya sakit, mboten kula maksud sakitnya jasad. Abot Pak. Roh niki ninggalno gak ngaku-ngaku iku abot. Sebabnya nafsu. Nafsu. Sepanjang sejarah iblis atau nafsu gak mau disuruh madhep Allah iku gak mau. Oke, cerita secara dohir. Ketika iblis sebelum dipanggil iblis, iku panggilannya sinten? Malaikat namanya Ajazil. Sebelum Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, dan menyuruh seluruh malaikat sujud, itu namanya Ajazil. Dia adalah penasehat malaikat, pimpinannya malaikat. Ngalime luar biasa. Ibadahnya nyembahnya, wah di atas malaikat semuanya. Tapi mengapa dia nggak mau menjalankan perintah Allah berupa sujud nang Adam? Karena aba wastakbar wa kana minal ka. Karena di dalam diri Ajazil itu ada takabur, ujub, rumangsa luwih apik katimbang lainnya. Sama dengan saya ning ati kok makhluk iki merasa luwih alim, luwih ahli ibadah, luwih apik katimbang yang lainnya. Berarti kalau bedanya saya dengan iblis. Miturut kacamata hukum hakikat. Makanya iblis itu Pak, mosok wedi ambek wong ahli ibadah, mboten blas. Gak wedi ambek wong ahli ilmu, ora wedi. Apabila ahli ilmu, ahli ibadah iku mang ada sifat takabur walau sak biji sawi dzarrah, mboten wedi. Justru sing iblis wedeni adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba Allah yang Allah pilih. Siapa hamba Allah yang Allah pilih? Yaitu hamba yang mendekat, berzikir untuk bertemu Allah. Urusan dia bisa baca Quran atau tidak menjadi syarat.
urusan dia itu alim atau tidak menjadi syarat. Tapi dia sudah membawa wasilah langsung datang Allah, zikir yang setiap saat dan waktu dia denungkan, dia lakukan. Iblis wedi ambek wong sing kuwi. Surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Niki Pak. Makanya jenengan dengan adanya Allah mendidik langsung terhadap kita untuk bisa mendekat dan bertemu Allah secara enggak langsung. Iku noto ibadah sampai kali kula tei tambah sae. Dengan begitu iblis akan ketakutan. Mboten wantun. Wis. Jadi ketika sampai iki proses pemfanaan diri niki berat. Niku wis lara kabeh. Tapi nek wis wa inna ilaihi rajiun sudah sampai pada Allah, plong wis. Gak terasa sakit. Wis. Niki cara makna secara ruhaniah. Lah sing ditanyakan tadi piye solusine ben gak nglampahi ngoten. Cek gak terjadi lara kabeh wau jasad lah ngoten nggih. Pun. Mau tidak mau garwa jenengan wajib melaksanakan zikir apa yang sudah kami jabarkan. Niku sebagai syarat pertama untuk bisa bertemu Allah. Syarat kedua menurut surat Al-Kahfi belum saya tuntaskan tadi, saya lupa. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan beribadah apapun, jangan sekali-kali di dalam hati sampai ada penemu sakliyane Allah. Contohnya awak dewi, ojo merasa kita yang bisa melakukan. Tetapkan Allahnya yang bisa melakukan. Nggih. Tasik wonten. Sampun jam 11. Monggo. Kula nderek pengurus mawon. Nek Mbah Yai lanjut, lanjut. Monggo. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Gus, saya Widodo dari Salatiga. Yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan detik-detik menjelang usul tadi sudah bisa memfanakan diri, Ainul Basiroh. Nah, itu tadi ada kata-kata Gus katanya lap gitu. Jadi apa nama itu ada lap. Seolah kita udah nggak ingat apa-apa gitu. Nah ini bagaimana Gus kalau keadaannya kita masih gelap Gus? Atau mungkin nggak gelap banget tapi remang-remang gitu Gus. Nah itu bagaimana dan harusnya bagaimana gitu Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dalam surah Al-Baqarah 257. Ada dua golongan hati manusia, terang dan gelap. Itu sebab apa? Pertama, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ini golongan hati yang terang. Artinya terang, sudah tidak gelap lagi terhadap Allah. Dan untuk menuju terang itu kan ada proses Pak. Rada remeng-remeng, rada terang. Cara watt ngoten ya, cara voltase 110, 120 sampai 20, 22 kosong. Memang itu prosesnya. Itu dikarenakan siman tadi orang itu menjadikan Allah yang Esa sebagai imam. Berarti dikir wau kembalinya. Tapi ayat yang berikutnya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Barang siapa yang menjadikan selain Allah yang ahad sebagai imamnya, yang dia alami kegelapan. Kegelapan. Lah, apa tindakan yang harus kita lakukan ketika saat kita masih gelap dan atau masih remang-remang supaya bisa terang benar? Jawabannya hanya satu, dzikron katsiron, perkuat zikirnya. Pun titik. Lanjut. Terima kasih. Waktu ingkang dipun wekdal ingkang dipun parike teng kula jujur saking Ngawi Pak. Maaf nggih, kula pemula nggih. Nyuwun dipun ulang masalah siru asra. Disati kirang plong ngaten. Terus salajengipun menika niki pengalaman Pak, niki pengalaman niku sifatipun nggih sing jelas sedikit rahasia yang intinya ngeten. Tahun rumiyin sekitar kurang lebih 10 tahun istilah bahasa Jawa niku
bertapa atau apa Pak? Sesirih. Niku kula aturaken napa entene maksudipun wedal rencana niku 3 hari niku pada suatu tempat yang sepi. Terus ternyata 1 hari 1 malam, malam itu jam 1-2 kita melaksanakan sholat tahajud. Terus akhirnya ada petunjuk. Intinya pulanglah, cukup untuk hari ini pulang. Apa yang kamu harapkan atau yang cari, insya ketemu. Ada petunjuk seperti itu. Percayalah aku. Engkang kalau masuk aku, akunya Allah atau akunya setan atau iblis. Yang jelas akhirnya itu jam 2 malam pulang sampai jam sore jam 4 akhirnya ternyata ketemu barang tersebut. Nah, yang saya maksud akunya itu aku Allah atau akunya iblis, masalahnya itu suara. Ada suara jelas itu. Saat itu pun kita untuk disuruh sholat, tetap sholat. Yang jelas kita lanjutkan dalam perjalanan akhirnya ketemu. Terima kasih waktu ingkang dipun paringaken dumateng kawula. Matur nuwun. Bapak Ibu, nopo ingkang badhe kula sampaiake atas pertanyaan ini dianggap tidak berhujah atau berhujah. Percaya atau tidak percaya itu bukan ranah saya. Artinya percaya karepmu, ra percaya ya dudu karepku. Paham nggih? Oke. Ngeten kuwi. Ada keterangan tentang proses antarane aku iblis, aku Allah. Mungkin bisa dibuka di dalam sejarah kisah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau berkholwat, beruzlah, sempat diparani iblis ngaku-ngaku Gusti Allah. Tapi itu gak penting. Yang terpenting bagaimana caranya kok beliau itu gak percaya iku bukan Allah. Lah, artinya kok iso beliau tahu itu iblis. Iki yang terpenting. Tandane dugi pundi? Bon. Di dalam tauhid ada proses pembahasan tahalli, tajalli. Oke. Satu-satu saya katakan apa tahalli itu? Tahalli itu masih ada pengakuan makhluk. Berarti ada 2. Pada waktu ada suara aku Allah, paham nggih? Rasa ning awak sampean aku makhluk jenengan muncul napa mboten? Mpun dijawab. Mpun dijawab. Kalau muncul jelas iku iblis. Sebab gak mungkin makhluk itu iso ngrungokno suarane Allah. Makhluk iku gak mungkin iso ndelok wujude Allah. Mboten saged. Berarti sini loro. Disebut makrifat niku kan wis mboten enten 2. Ahad iku adalah tunggal. Maksudnya tidak ada yang lain. Wis, minggah di atas lagi namanya tahalli. Kha tadi ada titiknya. Hak tidak ada. Mengapa? Pertama kha iki ada titiknya, iku menandakan kita dalam hati masih ada selain Allah. Hak nggak ada. Itu artinya tahalli proses penafian atau proses pemfanaan. Ini proses loh Pak, masih proses pemfanaan keakuan makhluk. Yang tadinya wujud, yang tadinya bisa ini, bisa itu. Ini proses pembersihan. Itu namanya tahalli. Coron jenengan proses suluk. Paham ya? Nafi isbat. Nah, siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama pasti arah timur dia tinggalkan. Siapa yang betul-betul hatinya marak menuju dan bertemu Allah, maka mesti hati ini akan semakin lama meninggalkan selain Allah. Pun, ini proses tahalli. Yang terakhir tajalli. Ini makrifat. Makrifat artinya ahad. Sudah tidak ada yang namanya iblis. Pokoknya makhluk nggak ada. Yang ada aku Allah. Walaupun itu tadi terdengar suara aku Allah, kok jenengan iki mau
sebagai makhluk sudah tiada, sing ngrungokno lan sing ngomong itu satu tunggal, satu pelaku. Inilah makrifat. Nah, dari sinilah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikatakan tahu itu suaranya iblis sing ngaku-ngaku Allah. Lah niki bukae kan dugi ilmu. Terus praktek, terus nerimo. Oh, berarti iki isih setan. Cetha nggih? Nggih. Yun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng matur Yai. Sak menika angsal titipan saking sederek badhe nderek baiat secara online ngoten. Ngoten mawon. Nuwun izin Ngeten. Kemarin sudah saya umumkan lewat status atau lewat ngaji Sabtu yang kemarin bahwasannya di tahun 2024 saya hanya terakhir baiat itu hari Sabtu kemarin jam 4 sore. Jikalau ada saudara saya yang belum bisa mengikuti, maka saran saya ikuti di online. Sama, karena baiat secara dzikir sirul asr itu maknanya adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Lah yang bisa menyambungkan itu adalah Allah. HP muni nek kana Allah saged muni? Mboten saged. Saya kalau tidak ada Allah, ya gak iso kula niki ngomong. Makanya asyhadu, mengapa harus ke ilallah? Persaksian sampai imannya harus pada ilallah, ada di situ maksudnya. Paham nggih? Nggih, kengken derek ning kene siaran tunda di dalam YouTube ada. Kula pun mboten baiat pun mboten. Kula sibuk sak mangke mancik 2025 hanya menulis kitab awal dan kitab akhir. Namung ngoten. Nggih. Matur suwun. Tasik wonten? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Gus, derek tanglet. Kepangaken kula Sujajar, asli kula saking Yogyakarta Gunung Kidul. Garwa kula andong kacangan mriki. Ngapunten Gus niki pertanyaan kula pun dangu kula simpen, kula berharap saged kepanggih panjenengan. Alhamdulillah kersaning Allah taala ing dalem menika kula dipun panggihaken panjenengan. Ingkang sepindah kula niku bingung ketika praktek dzikir sirul asrol niku pengambilan sikapnya Gus. Terus sifatnya kita niku kan la haula wala quwata illa billah. Lah nek umpamanipun niku pas kegiatan tingkah laku niku secara syariat niku saya niku ati niku luwih gampil jalanke niku. Ning nak kasarane niku kegiatan niku secara syariat niku mboten sae niku rada kesulitan ya Gus ngambil sikapnya. Contohnya saat saya melihat orang mau maling Gus, kan dalam hati ketika menjalankan dzikir sirul asror kan, oh ya sing mau lakukan maling itu kan yang geraknya Allah, tanpa digerak nggak bisa. Terus ketika kita sudah begitu ngambil sikapnya bagaimana? Masa mau diem saja atau misalkan kan, nah itu Gus, misalkan mau nyolong motor dan tahu itu motor teman kita, masa mau diem setelah praktek dzikir itu yang gerakan Allah, terus sikap kita gimana? Dan waktu bersikap hati kita gimana? Tajali atau di mana? Itu yang pertama Gus. Yang kedua, ngapunten, apakah hakikatnya la haula wala quwata illa billah niku sami kalih bismillah? Maksudnya kan ada perintah setiap mau melakukan sesuatu itu harus bismillah biar barokah. Lah kula angen-angen bismillah kan atas nama Allah. Kalau kita melakukan pekerjaan atas nama Allah berarti kan diri kita nggak ada. Kok piye? Kula bingung nih Gus. Nggih. Ingkang nomor 3 kula pun dangu tertarik lewat game YouTube to. Kula ngaku-ngaku jamaah YouTube pun sekitar 4 bulanan Gus. Kula tertarik sing nderek nganu niku Gus napa? Praktek mati 5 menit niku Gus. Mboten. Nah, ngapun kula berharap niku mugi-mugi kabul. Mboten apa-apa. Matur Pokoknya suwun. apa-apa aja ditutut nggih kula. Nggih. Ngapunten nggih Gus niki pun Nggih. dangu kula pun pernah WA panjenengan kaping kalih dengan bales sing nak sing niki mboten lagi. Ngapunten. Saking okehe ngono wis wegah. Ngapunten. Nggih, ngapunten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak. 144 kalau nggak salah makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang satar tutup. Iku ala kismaini, asyadru ala kismaini.
tutupi ati kono rong werna. Nah. Ini ada kaitannya dengan golongan am umum kalih golongan khosoh golongan khusus. Nek golongan am ketika saat melakukan maksiat hukum yang dilarang Allah, beliau niku mohon kepada Allah supaya maksiatnya ditutupi ben ora konangan wong liya. Karena apa? Takut martabatihim iku kebuka. Karena kita punya martabat apik di mata manusia. Wedi nanti di mata masyarakat konangan kemaksiatan kita akhirnya kelangan martabat. Niki tutup pada diri kita yang ada di am. Tapi tutup pada diri golongan jenengan yang di khosoh beda. Ngeten. Jenengan nyuwun datang Allah supaya ketika perkara yang arepe dihadapkan Allah rupa maksiat ojo sampai di maksiat no. Ngaten niki. Jadi beliau memohon ojo sampai jasad ini nglakoni maksiat. Carane apa? Nah, ketika jenengan iki kok duweni ati kepingin nyolong motor konco tadi nggih, jenengan bertajalilah, dzikira. Tak jamin gak sido. Karena nafsu yang bisiki sampean sing engko ngene pun mboten enten. Artine cukup jenengan berzikirlah nanti ngetut piyambak. Tapi apabila dengan sangat terpaksa maksiat itu tetap Allah datangkan. Tetap Allah datangkan loh ya. Posisi jenengan niki gak sadar. Kalau jenengan iki nyolong motore konco. Sing mboten sadar iku ati sampean gak sadar. Bisa jadi akalnya gak melok. Akalnya juga gak sadar. Ruruwe dikamplengi wong. Dia gak sadar. Nah, niki sikap yang harus jenengan ambil adalah tajali. Bon, itu pertama. Kedua, masalah maksud la haula wala quwata illa billah dengan bismillah apakah sama? Sama kalau melihat dari makosidnya. Apa makosid? Makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya. Tinggal pertanyaannya dalam hati ini bagaimana gak muncul makhluknya? Lah nggak ada. Cara bahasa bismillah gak muncul namanya, gak muncul sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi muncul yang disifati yang disebut mausuf laisa kamislihi syai'. Yo aku Allah tadi. Ngoten lah. Wis niki bocor gede Pak niki. Niki boten bocor halus tapi bocor gede. Bon. Terus yang 5 menit tadi atau 3 menit boten apa-apa. Tadi kan sudah katakan monggo sing kersa. Tapi aku njaluk sing uru. Engko bebeke kebablasan junjungane mboten abot. Tapi tolong nek pancen wis waktune idza jaa ajaluhum jenengan teng mriku ya nyuwun keluargane aja nuntut aku. Tapi saged dituntut Pak kula. Karena faktane sebab ndugi kula lak ngoten nah. Divisum nanti ketahuan. Oh, nek nggone nufus, anfus, tanafus, nafas iki ana sing nyencang. Ada di situ. Divisum ketemu. Sapa? Sidik jari. Oh, klason. Wis kena pasal aku. Makane monggo pokoke aja sampai ana tuntutan. Nek umpama terpaksa dituntut iku namanya geblak kembing kula. Ngerti geblak kembing? Jatuh ketiban tangga, ya wis ora apa-apa tak lakonani. Tapi ingat, namanya kematian, itu kan mboten saged dindurno, mboten saged dijokno. Apabila itu sudah datang, sampeyan yakin di situ aja lah, ya gak mamang, ngoten lho. Nggih, monggo sak kersa. Nggih, cukup, Bapak Ibu. Sampun cekap? Monggo. Nggih, perwakilan dari Kajangan, monggo. Nggih. Dan pangapunten Gus. Tadi disampaikan tentang isi hati itu kan ada 2. Min kolbin sairin dan min kolbin roibin. Satu sisi panjenengan tadi juga menjelaskan kaitannya dengan apa yang jenengan ceritakan tadi tentang pertemuan panjenengan dengan Mbah Kiai.
Tapi satu sisi dalam Quran sendiri itu sudah dinaskan bahwa manusia itu hatinya itu dipais-paisi atau diperindah dengan hubus syahwat, Gus. Nah, batasan mana ketika hubus syahwat minan nisa wal banin wal konatiril mukontoroti ini batasannya sampai di mana ketika panjangan tadi menjelaskan tafsir mutasabihatnya itu adalah bahwa itu tidak mengesahkan Allah. Sementara satu sisi kita dihiasi dengan keindahan hubus syahwat tadi. Batasannya di mana, Gus? Terima kasih. Batasan kita itu tidak jauh berbeda dengan hikayah batasan Nabi Adam ketika saat ada di surga. Adam dalam Gusti. Kui kepingin terus mukim ning surga, nggih. Masalah kepinginan opo wae. Kui gak soro-soro tinggal karep teko dhewe. Nggih. Tapi situ satu Adam. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Sebab pohon itu ada buah namanya huldi. Jikalau kau memakan, kau akan kuusir dari surga. Pun janji, nggih. Nyuwun sewu, Pak. Kita harus ingat dawuh Allah wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini kan dawuh niki muncul sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Ini kabar tok, kabar aja Allah terhadap para malaikat dan satu aja jelah yang hatinya mendongkol alias tidak setuju. Tapi tetap Pak, ini dijadikan Allah. Lah piye carane Nabi Adam iku kekosir dari surga ke dunia sebagai rujukan dari ayat tersebut, menjadikan makhluk di muka bumi sebagai pemimpin. Cara bahasa ringkas, kabeh wis disetel Allah. Iblis iku mengapa diizini Gusti Allah untuk goda Adam? Dalam surat Al-Hijr ayat 3849 40 Iblis nggoda Nabi Adam itu atas dasar izin Allah. Iblis tidak dimatikan sampai hari kiamat itu atas dasar izin dari Allah. Dua rekom dari Allah iblis. Itu untuk menjawab asbabun nuzulnya ayat yang di atas tadi. Allah menjadikan makhluk di muka bumi sebagai khalifah. Bahasa sederhana, iblis itu Allah jadikan sebagai ujian terhadap Adam. Kira-kira Adam itu isih patuh pada Allah apa patuh pada iblis? Akhirnya ringkas kata Nabi Adam yo kepleco. Lah ngoten nggih? Kepleco. Niku gambarane jenengan kali kula waktu wonten kandungan. Zaman azali iki roh iku wis dijanji dalam surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pun oke, semua dijamin oleh Allah. Bayi sing ono kandungan iso napas. Maem wis gak adik nyambut gawe teko dhewe. Basa lahir, mohon maaf. Lahir ning dunya, batas kita itu tinggalkan Allah ketika kita akil balik. Inilah batas mulai akil balik sampai berapa puluh tahun kita itu ingkar sama Allah. Yang ditanyakan jenengan batasnya pepaes iki kapan? Jenengan kan ngeten. Ketika akil balik nafsu sudah wak muncul wazujina linasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Wis mulai akil balik syahwat iki bah syahwat farji, syahwat ini kesenangan ya, bah syahwat sakliyane farji bermunculan. Laksana Nabi Adam sudah makan buah huldi. Kapan batasnya ini? Melihat kondisi seperti ini, roh-roh umat manusia, maka Allah turunkan ayat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Niki. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan dinul haq, ai dinut tauhid, agama yang mendidik rohaniah supaya mengesahkan Allah. Kapan batasnya kita mengesahkan Allah? Ketika saat jenengan iki yaslami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Ketika jenengan iki mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid,
sudah beriman dan ngelakoni. Cara jenengan wis dikenal dzikir, jahri siri sirul asrar terus ngelakoni. Dan ini batas. Jenengan nanti dikatakan terlepas dari jeratan nafsu berbentuk hubus syahwah. Ati wis gak seneng berhubungan dengan hubus syahwah, walaupun jasmani tetap hubungan. Niki perintah Allah juga. Dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Hubunganmu langsung pada Allah, yaitu disebut darul akhirah, raihlah. Dan juga walatan sanasi baka minat dunia, urusan dunia ojo ditinggal no bagiamu. Karena apa? Di dalam syahwat dunia ada Allah. Karena jenengan sudah bisa nembus pada Allah. Nek tadi kan nembus nafsu nih toh Pak. Niki nafsu wis gak ana tembusannya langsung Allah. Itulah batas-batas jenengan dikatakan sudah mengesahkan Allah. Mekaten. Mungkin ada tambahan lagi dan sebagainya. Yes. Oleh karena memang keterbatasan waktu Pak ya. Tadi ini sudah terakhir. Jadi jenengan kali kula sing penting ojo sampak ati iki wuto nang Allah alias belum ketemu terus kita mati. Jangan. Itu jangan. Sebagai bahan renungan dalam surat Al-Isra ayat 72. Tolong nanti ini ajeng sare dibuka. Di situ Allah dawuh, sing sapa wonge tatkalane ning donya atine sih wuta datang Allah. Belum usul kok yo mati. Mak terus dek imam oleh dari usul kan menolak ajaran yang untuk mengesahkan Allah. Maka di akhirat pun juga begitu buta, wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat lagi. Wis niku gawe bahan renungan kita yang sudah tua-tua, yang sudah merasa umur tinggal sedikit. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo ayo ditutup doa. Semoga semua apa yang Allah berikan pada malam hari ini estu menjadi ilmu ingkang manfaah, ilmu ingkang barokah terhadap keluarga dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Allahumma ya Fatahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.